Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang mencegah bencana alam. Itu ada di subtema 4, tema 8. Minggu ini kita terakhir belajar tentang materi tematik ya, karena insya Allah kita akan menghadapi ulangan kenaikan kelas minggu depan. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari subtema terakhir di tema 8, yaitu tentang mencegah bencana alam. Pernahkah kalian mendengar berita tentang bencana alam? Iya, pasti sudah sering ya mendengar bencana alam. Nah, bencana alam ini sering terjadi di Indonesia. Contohnya, jika musim kemarau itu rentan dengan kekeringan, kebakaran hutan. Jika di musim Selanjutnya kita akan belajar membaca teks tentang bencana alam. Pernahkah kalian mendengar berita tentang bencana alam? Ya, semua orang tentu tidak menginginkan terjadinya bencana alam. Bencana alam terjadi karena peristiwa alam. Akan tetapi bencana alam bisa terjadi karena ulah manusia. Contohnya adalah banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan, manusia membuang sampah sembarangan, akibatnya terjadilah banjir dan tanah longsor. Nah, bisakah kalian menyebutkan contoh bencana lainnya? Ya, Naomi, tadi kita sudah membaca tentang teks bencana alam. Sekarang kita akan mengamati bencana alam, ya. Di buku itu ada teks tentang mengamati bencana alam. Nah, itu sepertinya bencana alam angin puting beliung. Nah, Umi akan membacakan teksnya. Nah, Umi simak ya. Bencana alam terjadi di desa Sukamakmur. Angin topan melanda desa Sukamakmur. Angin topan bertiup sangat kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamakmur. Ada yang mendirikan tenda, ada yang membagikan selimut, ada juga yang menyumbang makanan. Penduduk desa Sukamakmur mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapat selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, jadi bencana alam ini terjadi di desa Sukamakmur. Ya, bencana alamnya adalah angin topan. Nah, banyak warga yang memberikan bantuan kepada penduduk desa Sukamakmur. Jadi penduduk desa Sukamakmur mengucapkan terima kasih, ya. Bagaimana cara mengucapkan terima kasih atau mengungkapkan Selanjutnya, kalian akan berlatih membuat kalimat ungkapan terima kasih dengan kata-kata yang ada pada gambar ya. Seperti nomor 1, itu kalian silahkan buat kalimat ungkapan terima kasih dengan kata-kata obat. Ya, nomor 2 itu ada buku, 3 sepeda, 4 makanan, 5 baju, 6 pensil, 7 selimut, 8 sandal, 9 penggaris, 10 payung. Nah, seperti contoh, misalnya kalian mau membuat kalimat ungkapan terima kasih menggunakan kata-kata nomor 2, buku. Bagaimana ungkapan terima kasihnya? Bisa kalian buat terima kasih Rasti sudah meminjamkan buku cerita ini kepadaku. Nah, bisa juga kalian buat dengan menggunakan kata-kata yang lain ya. Silahkan minta bantuan kepada kedua orangnya di rumah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang
Konsep perlunya bekerja sama. Nah, pernahkah kalian bekerja sama dengan anggota keluarga? Berikutnya, kita akan mengamati kreasi dari tanah liat. Nah, kalian bisa perhatikan langkah-langkah membuat kreasi dari tanah liat berikut. Nah, yang pertama, kita harus menyiapkan koran bekas sebagai alas, lalu meletakkan plastik atau papan kayu di atas koran itu. Nomor 2, basahilah tangan dengan air. 3, ambillah segenggam tanah liat. 4, tekan-tekan dan remas-remaslah tanah liat hingga lembut. Yang kelima, buatlah bentuk yang kalian inginkan. Seperti yang dicontoh itu, yang ada di buku itu dia membentuk mangkuk ya. Berikutnya kita akan belajar mengukur suhu benda. Nah, mengukur suhu benda ini bisa kita lakukan dengan menggunakan telapak tangan. Nah, sekarang kita boleh mempraktekkan mengukur suhu benda di dalam dan di luar ruangan. Nah, boleh kalian lakukan bersama teman-teman kalian di rumah. Nah, carilah beberapa benda yang ada di luar ruangan. Peganglah tiap benda itu dengan telapak tangan kalian. Apakah yang kalian rasakan? Nah, misalnya seperti yang ada di tabel yang ada di gambar ya, itu ada kursi. Lokasinya ada di dalam kelas, karena ini ada dalam kelas. Itu suhu bendanya panas atau dingin. Jika panas, kalian boleh centang di kolom. Berikutnya kita akan mengamati pengalaman bekerja sama. Nah, saat terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana harus segera ditolong. Demikian juga saat berada di rumah. Saat di rumah terjadi masalah, semua anggota keluarga saling bekerja sama. Dengan kerjasama, masalah di rumah segera teratasi. Nah, selain itu, manfaat kerjasama juga bisa meringankan pekerjaan yang berat. Misalnya, kita bekerja sama membersihkan rumah. Dengan bersama-sama, kita membersihkan rumah, pekerjaannya menjadi cepat selesai ya. Nah, berikutnya kita akan membaca percakapan. Nah, anak Umi simak ya. Saat akan masuk kelas, terjadilah percakapan berikut. Ada Ana dan Melanie. Setelah beraktivitas di dalam air, terasa lelah ya? Memang lelah, tetapi menyenangkan. Oh ya Melanie, bolehkah saya minta tolong? Boleh Ana, apa yang bisa saya bantu? Saya akan memanggil Bu Guru. Tolong bersihkan papan tulis ya. Baiklah Ana, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih Melanie. Terima kasih kembali. Nah, itu contoh percakapan antara Ana dan Melanie. Nah, dalam percakapan itu ada ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Ya, benar. Nah, siapa yang mengucapkan ungkapan permintaan tolong dalam percakapan itu? Ya, benar, Ana ya. Apa yang diucapkan? Tolong bersihkan papan tulis. Ya, dia meminta tolong kepada Melanie untuk membersihkan papan tulis. Nah, setelah Melanie menolong Ana, selanjutnya kita akan berlatih menulis kalimat permintaan tolong. Ayo tulislah kalimat permintaan tolong. Ungkapkan permintaan kalian dengan kata yang santun. Tulislah kalimat permintaan tolong dari kata-kata berikut. Nah, di gambar itu ada 3 kata ya. Yang nomor 1 payung, 2 air, 3 longsor. Nah, kalian silakan buat contoh kalimat permintaan tolong. Nah, nomor 1 itu sudah dibuat contoh kalimat permintaan tolongnya menggunakan kata payung. Ya, kalimat permintaan tolongnya adalah Bu.
Ya, Naomi, sekarang kita akan mencari tahu penggunaan kata tolong, terima kasih, dan maaf. Dalam keseharian, kalian pasti pernah minta tolong. Kalian tentu juga pernah dimintai tolong. Bagaimana cara mengungkapkan minta tolong? Bagaimana cara kalian mengungkapkan terima kasih? Bagaimana cara kalian mengungkapkan maaf? Nah, semua itu sudah kita pelajari di subtema sebelumnya. Umi yakin pasti kalian sudah paham ya tentang kata tolong, terima kasih, dan maaf. Nah, di akhir video ini kita sudah mempelajari tentang suhu benda, mengukur suhu benda ya, kalimat permintaan tolong dan terima. Ya, Naomi, terakhir ada tugas yang harus Naomi kerjakan di buku tulis ya. Soalnya itu ada 3. Yang pertama, buatlah contoh kalimat permintaan tolong dan terima kasih masing-masing 1 kalimat. 2. Tuliskan contoh pengalaman bekerja sama yang pernah kalian lakukan di rumah. 3. Anggota tubuh yang digunakan untuk membedakan suhu adalah apa? Nah, jawabannya silakan kalian tulis di buku tulis. Setelah selesai, boleh kalian foto dan kirimkan ke WA Umi ya. Nah, semoga Naomi selalu semangat belajar dan berdoa untuk menghadapi ujian kenaikan kelas yang insya Allah akan dilakukan minggu depan. Umi akhiri.